Nah, itu. Seriously, karena Iya. apa ya? Ya ini kalau kita ya ini mungkin saya berkaca dari istri saya juga nih, misalkan kalau misalkan cari baju gitu ya di mall ya lebih sering belanjanya itu online, Oke. ya kan? Oh, Iya, iya. benar, Kenapa? Oh, benar, karena bajunya bagus-bagus dan harganya lebih murah. Make sense juga sih, benar. iya ya Ya. kan? Ya, gitu. Dan apa namanya? Ini jadi tantangan yang ya berat gitu loh buat retail Mm-mm. pakaian, ya kan? Karena mereka harus bersaing dengan ya bukan cuma dengan sesama peritel, tapi juga dengan online yang notabene bukan cuma dari dalam negeri gitu, ada dari Mm-mm. luar juga. Makanya kan kemarin sempat rame tuh yang toko thrifting Benar. tidak diperbolehkan gitu kan. Ya emang Nah, ya emang nature-nya atau emang kondisinya seperti itu ya Mas Edi ya. mm-mm. Gitu. Jadi buat saya kalau retail pakaian itu agak berat terutama untuk yang main di segmen menengah ke bawah ya. Itu yang Mm-mm. saya ngeliatnya agak susah karena kan retail segmen consumer menengah ke bawah itu kan lebih apa ya? Lebih presensitif ya Mas Edi ya. Gitu. Mm-mm. Jadi ya kalau untuk yang menengah ke atas, let's say misalkan kayak apa namanya Mapa, Mapa sih masih oke. Malah kemarin kan harga Mm-mm. sahamnya naik tinggi Iya, gitu ya. benar. Jadi ini lebih specifically buat yang retail pakaian menengah ke bawah gitu loh. Gitu Mm-mm. yang agak susah. Nah, kalau gimana dengan retail yang kayak untuk peralatan rumah tangga, ya Aces lah. Misalkan tadi ada yang komen Aces gitu ya. Ya kalau saya sih masih optimis gitu. Karena balik Mm-mm. lagi segmen yang dia targetin bukan menengah ke bawah tapi menengah ke atas yang notabene tidak terlalu presensitif gitu. Jadi kalau saya lihatnya sebenarnya kata kuncinya untuk retail itu adalah segmennya yang mana. Kalau Mm-mm. segmennya Benar. menengah ke bawah ya susah lah ya karena mainnya udah main harga gitu, main harga price war udah susah lah. Tapi kalau misalkan mainnya adalah segmen menengah ke atas, mereka mainnya desain kualitas itu masih bisa gitu. Jadi kurang lebih itu sih kalau dari saya Kayaknya gitu. Apalagi ya. positioningnya kurang kayaknya kok ya. Terutama di retail pakaian yang dua yang besar nih kok. Positioningnya Iya, agak kurang. Soalnya kan ke atas juga nggak bisa karena dia kalah saing iya. tentu dengan berbagai merek yang sekarang sudah menjamur itu ke merek dari Jepang sama dari Swedia tuh itu kan sudah menjamur juga di Indonesia. Itu untuk Betul. kalangan menengah maupun menengah ke atas juga ke sana juga. Kalau untuk yang ke bawah Hmm, juga tidak bisa karena harganya memang cukup mahal juga kok dengan bahkan dengan kualitas yang sama bisa dapat di harga yang lebih murah di tempat-tempat toko-toko distro yang biasa seperti itu kok. iya, Padahal kan yang betul. prestis juga nggak ada juga. Makanya memang masalah positioning dia untuk retail Iya, retail pakaian yang dua ini. iya, serba salah ya. Benar. Oke, apalagi nih coba kita lihat. Oh, pelayaran atau transportasi. Benar. Kayak Temas, SMDR, PSSI. Nah, mungkin Mas Edi dulu, boleh silakan. Kalau saya pribadi memang masih kok kalau untuk SMDR ataupun emiten-emiten pelayaran tuh kok kalau saya lihat Hmm. dari histori pendapatannya tersebut memang meningkat ya terus dari tahun ke tahun gitu. Tapi dia baru mencapai laba bersih itu kemungkinan karena di laba bersih yang sekarang ini sudah mencapai tembus BOP-nya seperti itu kok. Jadi kan Hmm. sudah melebihi uh, pengeluarannya tersebut sudah pendapatannya sudah melebihi dari pengeluarannya. Makanya dia sudah mulai bisa mencapai laba di tahun-tahun belakangan ini. Saya lihat juga trennya seperti itu, saya bandingkan juga antara laba bersihnya juga pendapatannya. Kemungkinan kalau dari saya pribadi sebagai pengamat dari melihat dari laporan keuangannya seperti itu, mungkin kalau kau ada insight seperti apa menurut pendapat kau, Rifat? Iya, kalau saya sih ngelihatnya untuk transportasi ini kan juga banyak ya transportasi kita. Misalkan kita bedah dulu deh, misalkan tadi yang dibahas lebih ke laut ya kayaknya ya, Temas, Samudra, PSSI. Gini, kalau misalkan untuk emiten ya kita bahas misalkan salah satunya ada SMDR ya, misalkan SMDR itu kan memang tahun lalu naik cukup signifikan ya 2021 ke 2022 pertengahan awal itu kan memang signifikan karena kan
waktu itu kan sempat ini ya, Mas Edi ya, sempat apa tuh ada supply shock lah kita bilangnya, ya Hmm, kan? ya. Supply Hmm. shock. Jadi bahkan kan ada tuh yang apa? Kalau misalkan satu kapal stuck gitu aja, udah berapa berapa miliar atau berapa ratus juta dolar yang hilang gitu kan. Nah jadi memang Ya. karena supply shock gitu. Tapi dan itu membuat harga apa ya? Ada indeksnya gitu kan, ada World Container Index, ada China Freight Index itu naik signifikan gitu. Tapi Hmm. karena harga indeks itu naik ya kan, kemudian membuat sejumlah emiten nggak mau ketinggalan momentum nih, ya kan? Wah, nih harga sewa lagi naik ya kan, makanya Hmm. rata-rata langsung nambah suplai kapal, ya kan? Hmm. Ya. Nah, ketika pada nambah suplai kapal, otomatis hukum ekonomi bekerja dong. Suplai Hmm. meningkat, ya kan? Ya harga secara perlahan-lahan akan turun dan itu yang terjadi saat ini, teman-teman. Jadi apa namanya? Kalau bicara tahun ini ya kalau misalkan kayak SMDR gitu udah agak berat ya kalau menurut saya ya. Hmm. Kenapa? Karena ya sama kayak batu bara tadi lah, ada bless in disguise di tahun 2021 2022 ya, tapi rasanya 2023 ini udah berat seperti itu karena yang tadi saya sampaikan. Nah, tapi kalau untuk emiten yang apa ya, yang mengantar minyak atau emiten yang mengantar komoditas batu bara deh, saya ngelihat masih ada peluang di tahun Hmm. ini. Kenapa? Karena masih secara quantity itu masih cukup stabil. Secara harga karena dia mereka banyak pakainya adalah kontrak ya. Jadi rasanya masih ngikut harga tahun lalu. Gitu. Jadi Hmm. meskipun harga batu baranya turun, tapi untuk apa namanya harga transaksi untuk kapalnya itu masih pakai harga tahun lalu. Gitu. Karena Oh, kan biasanya ada kontrak tuh. Oh 1 tahun ke ya. depan misalkan seperti itu. Hmm. Ya atau istilahnya time charter, bukan spot charter gitu ya. Hmm. Nah, emiten yang pakai time charter ini masih masih dapat harga bagus nih Hmm. harusnya. Nah, itulah yang Hmm. kemudian membuat kalau kita bicara misalkan ya, saya ambil contoh misalkan kayak PSSI gitu ya. Tahun Ya. ini apa namanya masih masih cukup bagus ya kan. Temas juga masih cukup bagus ya. Itu sih Mas Edi kalau menurut Hmm. saya. Jadi ya balik lagi nih pilih-pilih yang Ya. mana Ya. gitu. Berarti Nah, kalau harga juga transportasi, ya kok ya. oh Dari iya, sama dari komoditas itu kan naik, kemudian permintaan akan kapal juga naik, sehingga harga pelayaran juga naik. iya, Mungkin itu yang menyebabkan peningkatan kinerja yang signifikan saat ini. iya, Mungkin tidak betul, betul. berkelanjutan juga aja ya, kalau kayak gitu. Betul. Apalagi, yuk kita bahas Hanya saya beberapa hati-hati lagi. juga pada sektor ini. Iya. Nah, Anyway, untuk kalau misalkan bot itu teman-teman, gimana? kenapa? Untuk bot, emiten bot, Oh, Bird ya. ya. Ya, Bird sih ini memang salah satu emiten peneram ya. Harus diakui mereka bisa keluar dari masa sulitnya ya kan Mm-mm. 2020, mobilitas terbatas ya, siapa yang pakai Ya, yang pakai benar. jasanya Bluebird ya kan. Tapi ya ternyata mulai 2022 ditambah 2023 ini mereka bisa bangkit gitu ya. Nah, cuma kalau ditanya apakah bisa kembali ke harga kan tahun 2014 sebelum sebelum zaman online sebelum zaman Gojek masuk itu kan 2015, 2013, 2014 lah itu kan the best momentumnya ya kan. Mm-mm. Benar. Saya rasa sih masih butuh waktu ya untuk bisa ke arah sana gitu loh. Ya, tapi Hmm. kondisi saat ini udah jauh lebih bagus lah dibanding dengan apa namanya 2020 atau 2021 gitu. Nah, kalau saya sih lebih lebih suka tunggu harga koreksi dulu. Kalau misalkan pun mau mau masuk gitu ya, Hmm. karena ya balik lagi nih apa namanya kita nggak pernah tahu sampai seberapa jauh Bird ini bisa melangkah, apakah dia bisa kembali ke masa jayanya di 2013-2014 ya, atau ya ini bisa jadi ya topnya dia gitu loh. Jadi belum kebaca kalau menurut saya Mm-mm. gitu. Jadi ya hati-hati aja dalam mengambil posisi, apalagi kalau misalkan emang rencana buat jangka panjang ya.
Kecuali buat trading. Kalau buat trading ya disesuaikan dengan dengan ininya masing-masing ya, trading plan-nya. Tapi kalau buat jangka panjang rasanya uh, harga sekarang itu agak berisiko gitu. Nah, kalau Mas Edi gimana, Mas Edi? Nah, saya juga melihat dari segi historinya kok. Kalau kan saya pribadi kan senang melakukan analisa saham dengan berdasarkan data histori. Jadi saya kumpulkan data histori bahkan dari awal IPO sekalipun atau bahkan 10 tahun, 20 tahun yang lalu kalau ada datanya saya lakukan analisa. Jadi saya bisa melihat bagaimana pergerakan dari kinerjanya dari waktu ke waktu. Dan untuk emiten BAT ini memang dari sejak awal IPO tersebut kinerjanya memang cenderung turun ya, bahkan sebelum COVID kemarin. Ya, karena Jadi faktor itu ya, transportation online ya. saingan, tapi ternyata sekarang mulai naik lagi, mungkin karena ya sudah pembatasan sudah nggak ada dan karena sudah ada disrupsi juga di sektor startup. Jadi sehingga pendanaan sudah nggak ada lagi, bakar uang sudah nggak ada lagi, dan investasi perusahaan-perusahaan yang startup seperti itu lebih sedikit memberikan promo atau diskon seperti itu. Jadi kan sesuai juga harganya dengan transportasi yang masih nggak pakai sistem startup seperti itu. Jadi makanya mungkin pada akhirnya akan bersaing juga keduanya itu. Akan mampu bersaing pada akhirnya. Tapi mungkin Betul, tetap betul. ada risiko juga kalau kedepannya belum ada inovasi juga karena kan masih belum ada aplikasi yang bisa kita tinggal panggil saja langsung datang taksinya, mungkin belum berkembang sistemnya, kecuali kalau sudah berkembang mungkin bisa cukup bagus lagi, bisa bersaing lagi juga dengan transportasi yang berbasis aplikasi itu. Betul. Oke, Mas Edi, ini kita mungkin jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kali ya. Ini udah cukup banyak Oke. nih yang nanya. Bentar. Ini dulu deh. Dari Sri Wahyu 99 ya. Auto dan MTEL gimana kalau untuk long term? Mungkin mau dijawab dulu, boleh, Mas Edi? Oke. Oke, kalau auto atau sektor penunjang transportasi itu kan memang dari dulu memang sudah bertumbuh dia. Hanya saja memang tertekan ketika pandemi kemarin, sehingga kan tentu permintaan akan kendaraan tersebut menurun. Tapi sekarang karena permintaan kendaraan sudah meningkat, bahkan di pasar mobil bekas atau motor bekas pun juga meningkat signifikan. Bahkan motor bekas pun sampai naik harganya. Sangat signifikan kenaikan harga kendaraan bekas itu. Jadi tentu permintaan akan suku cadang juga akan meningkat. Jadi mungkin itu kalau untuk emiten yang apa tuh tentang otomotif atau penunjangnya. Kemudian untuk MTEL itu kan telekomunikasi, penunjang telekomunikasi, tentu dia pasti akan berkembang karena kebutuhan akan telekomunikasi juga semakin meningkat, apalagi dengan akan adanya 5G, kalau itu menurut pendapat saya. Jadi dia akan terus mengalami pertumbuhan dan perusahaan telekomunikasi pun akan semakin bergantung pada perusahaan penyedia jasa menara. Jadi dia tidak akan mendirikan menara sendiri lagi, melainkan serahkan saja kepada perusahaan pihak ketiga seperti MTEL ataupun perusahaan-perusahaan telekomunikasi lainnya atau menara telekomunikasi yang lain. Jadi saya memang cukup optimis pada sektor ini kalau menurut pendapat saya. Kalau menurut pendapat Kapten gimana? Ya, jadi kalau untuk auto ya, ini mungkin disclaim dulu ya. Ya, Saya ada posisi cukup rendah. Jadi itu memang saya ambil sebelum COVID juga. Jadi di 1100-an. Jadi memang kalau dari dulu saya suka gitu ngeliatin emiten ini. Kenapa? Karena emiten ini kalau teman-teman lihat ya secara bottom line deh misalkan, ya itu sebenarnya tahun 2013, 2014 itu labanya itu bisa 1 triliun, ya kan? Tapi begitu masuk ke tahun 2014, 2015 itu dia jeblok ya ke level terendahnya itu di kisaran sekitar berapa nih? Sekitar 318 miliar 2015 ya kan. Nah,
Tapi yang menariknya adalah dan tahun itu harganya didiskon habis, ya kan. Nah, sebenarnya emiten ini tuh udah mulai mau turnaround, Mas Hmm. Edi. Tahun saya Hmm. perhatiin tuh tahun 2016, 17, 18, 19 secara laba bersihnya itu mulai turnaround ibaratnya ya, Hmm. dari 318 naik jadi 418, naik jadi 581 sampai sebelum pandemi itu 2019 di 740 miliar. Berarti kan udah hampir mendekati nih tertingginya mereka, ya kan. Datanglah COVID. Datanglah COVID, ya Iya, kan. Ya orang nggak bisa kemana-mana, ya apa yang mau diganti suku cadangnya, kasarnya kan benar. begitu, ya kan. Ya saat itu harganya didiskon habis lagi gitu, tapi saya mengambil kesempatan di sana, ya kan, karena saya percaya nih, maksudnya ya kalau pandemi udah usai, udah lewat, ya orang akan balik lagi gitu. Dan emiten ini nyaris nggak punya utang, jadi ya saya tetap pegang, kasarnya begitu. Nah, 2021, 2022 2021 mulai bangkit, 2022 ya itu udah langsung tuh labanya udah sampai 1,3 T. Dan tahun ini kalau di annualize ya, kemarin kan sekitar 400 sekian miliar labanya, harusnya kalau konsisten bisa 1,7 T gitu. Jadi apa namanya emiten ini menurut saya bagus.